mana najis yang bisa disucikan, mana yang nggak bisa disucikan, dan juga najis-najis dari hewan-hewan atau dari rambut yang terlepas dari hewan. Melanjutkan kajian kita di dalam pembahasan kitab Fathul Ilah bima yajib 'alal 'abdi li maulah, karya Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Yang terakhir beliau menjelaskan daripada tentang syurutus salah, tentang menjaga kesucian, menjaga taharah selama salat kita, baik taharah dari keadaan hadas ataupun khabath, atau menjaga diri kita dari najis. Bukan hanya menjaga kesucian, tetapi juga menjaga diri kita dari najis yang ada di dalam, baik menempel najis tersebut di tubuh kita, atau menempel di baju kita, atau menempel di tempat kita sholat. Enggak sah, harus dibersihkan, harus disucikan najis-najis tersebut. Najis yang menempel di badan udah dijelasin. Bisa najis tersebut daripada kotoran yang keluar dari kemaluan depan atau belakang dan masih menempel, belum dibersihkan, masih menempel di tempatnya, itu najis. Walaupun dia wudhu 1000 kali, kalau sholatnya bawa najis ya nggak sah. Harus dibersihkan najis tersebut dengan istinja. Atau najis tersebut dari darah, terluka, darahnya banyak, dengan catatan darah tersebut sangat banyak dan bertebaran kemana-mana, mengotori bagian tubuhnya yang tidak terluka juga, maka juga itu darah tersebut najis. Yang najis tersebut menghalangi keabsahan sholatnya, najis di tubuhnya. Atau najis tersebut datang dari luar tubuhnya, menempel di tubuhnya, kotoran daripada kotoran kotoran hewan. Udah dijelasin kemarin sama kita, najis-najis disebutin satu-satu. Udah disebutin semuanya. Yang pertama kita ulang lagi, an-najasat hiyal khamr. Yang pertama adalah minuman keras. Khamr yang terbuat dari anggur menjadi memabukkan. Anggur yang telah memabukkan menjadi khamr namanya. Wan nabidh, atau minuman keras lainnya yang bisa memabukkan tetapi bukan dari buah anggur. Entah dari buah apel, entah dari buah jeruk, entah dari buah singkong, intinya buah-buahan selain buah anggur jika memabukkan diminum maka itu namanya nabidh, minuman keras juga. Wal kalbu, ataupun anjing. Wal khinzir, itu juga najis. Apa yang najis dari kalb dan khinzir? Daripada anjing dan babi adalah hewan tersebut memang sudah najis. Rambutnya, liurnya, badannya, kulitnya, kukunya, semua yang ada di tubuhnya najis. Darahnya, keringatnya, semuanya menjadi najis. Matinya, hidupnya, semua najis. Bahkan air maninya pun yang aslinya air mani suci, tetapi jika dari dua hewan tersebut maka hukumnya najis. Seluruhnya yang menempel di tubuhnya, yang ada di dalam tubuhnya, semuanya najis. Wa ma tawallad min ahadihima, atau yang terlahir dari kedua hewan tersebut. Babi kalau melahirkan atau anjing melahirkan, tetapi yang keluar kambing anaknya, bukan bentuknya, bukan dari bentuk ibunya, maka juga walaupun kambing tersebut menjadi najis. Kenapa? Sebab lahir dari perut daripada hewan yang najis. Wal maitatu illal adami was samak wal jarat, dan seluruh hewan yang telah mati, yang telah meninggal dunia. Seluruh hewan, seluruh binatang, seluruh serangga yang meninggal, yang mati, maka hewan-hewan tersebut hukumnya najis. Najis dari segi darah, dari segi kulit, seluruh hewannya. Dagingnya pun najis, semuanya menjadi najis. Yang menempel dengan hewan tersebut menjadi najis tatkala hewan tersebut meninggal dunia. Kecuali 3 yang enggak najis. Hewan yang mati apa? Yang pertama manusia. Manusia hewan makhluk hidup. Jika mereka meninggal, tubuhnya tidak najis, tubuhnya adalah tubuh yang suci. Wasamak, begitupun ikan. Nemu ikan mati di kolam, oh belum disembelih nih ikan, enggak bisa dimakan. Boleh, kenapa? Sebab tidak najis daripada ikan tersebut. Terus juga al-jarad, belalang. Belalang juga enggak najis. Nemu belalang mati, mau ente makan gitu juga boleh. Halal, enggak najis. Enggak perlu dibersihin lagi, enggak harus digoreng. Ada bangkai belalang, ente makan aja enggak apa-apa. Enggak najis dan hukumnya halal. Wadam, begitupun darah. Walgai, nanah. Walgai, muntah. Warroth, walbol, roth, kotoran.
Kotoran kambing, kotoran hewan, kotoran manusia, setiap kotoran. Ataupun air kencing, atau air madhi, atau air wadi, atau alma mutaghayyir, atau air liur yang keluarnya dasarnya dari perut, dari lambung dan sampai berubah baunya. Itu hukumnya kayak hukum muntah, sebab air liur tersebut keluar dari perut bukan dari tenggorokan. Wa maniyul kalb wal khinzir, begitupun air mani daripada babi dan juga anjing, atau yang lahir dari dua hewan tersebut. Dan susu, yang susu tersebut hewannya tidak dimakan. Nemu susu, ketumpahan susu, ini najis apa enggak? Susu apa? Lihat, susunya susu kambing. Lihat, kambing boleh dimakan atau enggak? Boleh kalau disembelih, berarti susunya boleh diminum dan susunya enggak najis, enggak perlu dicuci. Ketumpahan susu sapi, lihat, sapi najis apa enggak? Sapi boleh dimakan, boleh disembelih, ini hewan yang bisa dimakan, berarti susunya enggak najis, enggak perlu dicuci, enggak perlu disucikan. Apalagi kuda, kuda boleh dimakan, boleh dimakan, berarti susunya enggak najis. Keledai, susu keledai najis, sebab hewan keledai tidak boleh dimakan. Ataupun hewan-hewan lainnya, beruang, ataupun hewan-hewan lainnya, macan, harimau, kera, susunya najis. Kenapa? Karena hewannya tidak boleh dimakan. Setiap hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan berarti susunya najis. Kucing, susunya najis. Kenapa najis? Sebab nggak boleh dimakan. Daripada hewan kucing bukan sembelihan, tidak boleh dimakan. Berarti susu kucing juga najis. Susu yang asal usul induknya itu tidak boleh dimakan, berarti hukum susu tersebut najis. Kecuali susu manusia. Susu manusia tidak najis. Selain itu seluruh susu hukumnya najis selama induknya tidak bisa dimakan. Wa amma maniyul haywan ghairal kalab, atau dijelasin nih yang suci ada beberapa hal yang suci apa? Mani, selain mani, air sperma dari hewan babi ataupun anjing, semuanya hewan apapun suci air maninya. Wal alagah, ataupun daging ataupun janin yang masih berupa kantung darah, ataupun udah menjadi daging ataupun sudah berbentuk, intinya janin tersebut hukumnya suci. Ataupun keringat, rutubatul farj, keringat yang keluar dari kemaluan seorang wanita, yang keluar di antara kemaluan bukan dari dalam rahim, itu semua suci. Dan terakhir kemarin kita bahas wal juz'ul munfasil minal haywan kamaitati. Setiap hal yang terputus, yang terlepas dari suatu hewan, dari suatu makhluk hidup. Ada makhluk hidup tiba-tiba bulunya lepas, tiba-tiba tangannya lepas, tiba-tiba kulitnya lepas, apalagi rambutnya lepas. Makhluk hidup yang terputus anggota tubuhnya dari dirinya. Baik makhluk hidup tersebut mati, meninggal, atau masih hidup. Masih hidup, tiba-tiba bulunya rontok, tiba-tiba kulitnya lepas, tiba-tiba ekornya putus, tiba-tiba apalagi tangannya dibuntungin begitu, digigit terus dilepas. Setiap yang terlepas, yang terputus dari hewan, maka hukum bagian yang terputus sebagaimana hukum makhluk tersebut pada saat dia mati. Gimana? Kita punya kucing di rumah. Kucing hukumnya najis apa suci? Tatkala kucing tersebut hidup, belum menjadi bangkai, berarti dia suci. Selama nggak ada kotoran yang terlihat najis di bagian tubuhnya, suci. Kucing dimandiin, dicebokin, nggak ada najis, nggak ada najis, kucing tersebut bersih dari najis. Apalagi kuda, kambing, orang naikin kambing, habis gitu harus suciin diri, nggak najis, suci. Thayyib, setiap hal yang terlepas dari hewan yang suci, terlepas dari tubuhnya. Naik kambing tiba-tiba ada bulu domba, habis ngelus kucing ada bulu kucing, lagi meluk-meluk ular, tiba-tiba ada kulit ular yang terlepas. Hukum bagian anggota tubuh yang terlepas tersebut seperti hukum daripada mayit hewan tersebut. Mayit hewan tersebut. Kucing kalau mati najis apa enggak? Najis. Walaupun hidupnya enggak najis. Ular kalau mati najis jadi bangkai. Kambing kalau mati,
Kalau mati juga najis. Najis kambing, najis kalau dia mati dengan sendirinya. Yang membuat kambing menjadi suci adalah disembelih. Tatkala kambing meninggal tanpa disembelih maka hukumnya najis. Yang artinya kalau orang naik-naikkan domba atau kambing pas lagi lebaran, bilang itu hukumnya najis. Bukan hukum kambing, hukum yang terlepas bulunya ataupun ada rambutnya itu najis. Kenapa? Sebab tatkala hewan tersebut wafat, hewan tersebut menjadi bangkai kalau dia wafat. Tapi kalau udah disembelih, ya kulitnya mau diadiin beduk juga boleh jadi suci. Masuk masjid jadi beduk, dikulitin di atas Al-Quran menjadi kulit Al-Quran, jadi suci. Yang membuat suci bukan kematiannya, tetapi adalah penyembelihannya. Tayyib, setiap hal yang terlepas dari segala hewan makhluk hidup, hukumnya sebagaimana tatkala mereka mati menjadi bangkai, yaitu najis. Seluruhnya, hewan apa aja. Kucing, bulunya najis tatkala lepas. Tapi kalau masih nempel di kucing, dielus, digendong, dibawa sholat, selama tidak ada bulu yang terlepas di tubuhnya, berarti dia nggak mengenai najis. Dipeluk-peluk, nggak najis selama nggak ada yang terlepas. Tapi tatkala lepas, rambut tersebut menjadi najis. Terus gimana caranya? Saya mau sholat, ini banyak bulu kucing, digeprek aja. Digeprek, bulunya hilang, berarti najisnya hilang. Harus dicuci? Enggak. Yang wajib dicuci dari najis jika najis tersebut bulunya basah. Ini kucing nyemplung ke air terus meluk ente terus bulunya rontok dalam keadaan basah. Ini baru membuat najis sebab ada air. Tapi kalau baju ente kering, rambutnya kering, ente geprek hilang itu rambut, enggak perlu dicuci, najisnya juga hilang. Najisnya hilang dengan enggak tersebar dari rambut tersebut. Tangan ente basah, ngelus kucing, tiba-tiba kucingnya kering tapi tangannya basah, menempel bulunya di tangan, terputus menjadi najis tangannya. Diangkat bulunya, dikeringin pakai tisu, tempat yang tadi basah kena rambut tetap najis. Udah kering bulunya nggak ada, enggak. Kenapa? Sebab dalam keadaan basah. Terus gimana? Baru ente cuci sekarang. Nggak ada kotorannya, bulunya udah hilang, bekas basahnya udah lap pakai tisu. Harus dicuci. Kenapa? Sebab tatkala najis tersebut terkena air, air tersebut menkontaminasi sampai merubahnya menjadi najis yang berdiam di tempatnya. Najisnya diangkat, bekas najisnya masih ada. Ini namanya najasa al-hukmiyah yang nanti bakal kita jelasin najasa al-hukmiyah. Intinya setiap hal yang terlepas dari hewan yang hidup hukumnya sebagaimana dia mati. Berarti kita udah jelas bulu kucing, bulu kelinci, bulu apa lagi? Bulu hamster, bulu tikus. Tatkala rambut dan bulu tersebut terlepas menempel di badan kita, hukumnya najis bulu tersebut. Tetapi apakah najisnya berpindah ke tubuh kita? Lihat. Jika di tubuh kita ada basah atau najis tersebut terkena basah, maka hukumnya tubuh kita menjadi najis dan perlu disucikan. Tetapi tatkala enggak ada basah yang menempel antara najis dengan tubuh kita, maka hukumnya tidak ada najis yang berpindah. Cukup digeprek, diilangin bulunya dan ente dalam keadaan suci. Sebab dikatakan al-jaf ma'al jaf tahirun bila khilaf. Jika ada yang kering dengan yang kering menempel, hukumnya itu suci tanpa ada khilaf. Apa itu yang kering? Tadi bulu kucing hukumnya najis tapi kering. Tangan ente juga kering, menempel juga hukumnya suci, tidak menjadikan najis. Atau nggak harus di bulu kucing. Bulu kucing itu kita ngomong najis tatkala udah lepas, udah terputus. Tetapi pas masih nempel di kucing nggak najis. Toyib, ada yang lain yang masih menempel masih najis. Apa? Yaitu bulu anjing. Anjing najis walaupun masih menempel bulunya sebab emang seluruhnya najis. Ente ngelus anjing di pinggir jalan, ini melihara anjing. Apa hukum melihara anjing? Ya banyak hukumnya. Ini dia melihara anjing buat apa namanya? Buat keperluan berburu, menjaga rumahnya. Anjing jinak, emang dengan syarat-syaratnya dipelihara, dielus ini anjing. Habis ngusir maling, ketangkap malingnya, dielus. Pas dielus nggak ada bulu yang lepas. Tangannya kering, anjingnya kering. Hukumnya tangannya gimana? Harus cuci tangan pakai 7 kali basuhan dengan tanah. Nggak perlu selama sama-sama kering. Tetapi kalau anjingnya keringetan atau tangan ente keringat menempel, ini baru basahannya perlu dicuci. Disucikan dengan apa? Dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah atau dengan pasir. Begitu. Intinya
harus disucikan najis tatkala ada basa. Jika nggak ada basa, maka hukumnya nggak ada najis yang menempel dari hewan-hewan tersebut. Saya ulang lagi supaya lebih jelas. Berarti setiap hal yang lepas dari tubuh makhluk hidup semuanya najis. Kenapa? Sebab kembali ke hukum asal daripada makhluk hidup, jika mereka mati, mereka akan menjadi bangkai atau najis. Kecuali 3 hal yang tadi kita bahas. Manusia, terus ikan, dan selain ikan adalah belalang. Sebab 3 hewan ini mereka tatkala mereka mati, mereka nggak menjadi bangkai, mereka menjadi suci. Dan tadi misal yang tadi kita bilang juz'ul munfasil minal hayy kamaitatih, setiap yang lepas dari makhluk hidup sebagaimana hukum asal tatkala dia mati. Berarti kalau manusia ngelepas kukunya, ngelepas rambutnya, dilihat ini rambut hukumnya kalau kita mati, kita kalau mati suci atau najis? Suci, berarti ini semua suci. Ikan lagi berenang, tiba-tiba dicaplok sama sama buaya, kena bagian buntutnya, nih ikan kabur, buntutnya lepas, buntutnya dipegang, jadi bangkai atau enggak? Najis atau enggak? Enggak. Kenapa? Sebab hukumnya sebagaimana bangkai ikan. Bangkai ikan enggak menjadi bangkai, menjadi suci. Berarti hukum daripada yang lepas dari ikan tersebut enggak najis. Baik itu siripnya atau kulitnya atau dagingnya enggak menjadi najis. Atau belalang, sholat menempel di atas bangkai belalang, bukan bangkai, belalang enggak menjadi bangkai, suci. Bentuk mayatnya menjadi suci. Ada kaki belalang lepas, belalangnya terbang lagi, kakinya ditaruh di kantong, suci. Kenapa? Sebab hukum daripada bangkai belalang itu suci, sebab tidak dihukumi daripada bangkai tersebut. Intinya setiap hal itu menjadi suci, menjadi hukumnya sebagaimana hukum asal tatkala mereka hidup daripada makhluk hidup tersebut. Kalau mati seperti apa, maka yang terputus dari makhluk hidup tersebut hukum yang tatkala mereka wafat, tatkala mereka mati. Illa sya'aril ma'kul warishahu wasufahu wabawabarahu fatahirat. Ini lupa, nggak kebaca tadi. Kecuali sya'aril ma'kul, setiap yang lepas dari hewan makhluk hidup hukumnya sebagaimana hewan tersebut tatkala mati, kecuali rambut dari hewan yang bisa dimakan. Tadi Anda bilang kalau kambing hewan kurban najis? Enggak, salah. Yang benar illa sya'rul ma'kul, kecuali rambut dari hewan yang bisa dimakan. Seperti apa? Kambing kalau disembelih bisa dimakan, bisa. Berarti bulu kambing tatkala terlepas itu hukumnya suci. Yang kambing salah tadi. Yang kambing hukumnya suci, bulu kambing. Bulu sapi hukumnya suci. Bulu kuda boleh dimakan, berarti rambut kuda juga suci tatkala lepas. Tapi kucing nggak boleh dimakan. Ada yang makan kucing, nggak boleh, haram kucing di dalam mazhab kita. Lain mazhab Imam Malik atau yang lainnya menghalalkan, silakan. Tetapi dalam mazhab kita kucing hukumnya haram, nggak boleh dimakan, bukan hewan yang bisa dimakan. Berarti rambut kucing hukumnya najis tatkala terlepas dari induknya. Tapi kalau kambing bisa dimakan, berarti bulunya itu dimaafkan, bulunya doang. Tapi kalau kakinya lepas menjadi bangkai juga itu kaki, bulunya doang dimaafin. Illa sya'arul ma'kul warishahu, rambut daripada hewan yang bisa dimakan. Atau rishahu, apa rishu Ustaz Khadir? Bulu yang tipis. Ada rambut, ente kalau lihat kambing itu ada rambutnya. Kuda, ente lihat kuda ada rambutnya tebal. Ada rambutnya, ada di ekornya juga rambut, tapi di badannya itu ada bulu-bulu tipis. Terkadang di bagian leher atau di bagian kaki ada bulu-bulu tipis. Itu namanya rishuhu. Wasufahu atau suf, bulu daripada unggas. Bulu ayam, itu lebih dibilang suf. Ataupun bulu angsa, ataupun bulu-bulu tersebut, bulu yang panjang yang ada tangkainya. Wawabarahu, intinya bulu-buluan. Fatahirat, semua bulu-bulu rambut tersebut itu semua adalah rambut dan bulu-bulu yang suci. Dari mana? Dari hewan yang bisa dimakan. Kalau terputus ya sudah termasuk suci. Tapi kalau nggak bisa dimakan, kayak kucing, kayak apa lagi yang nggak bisa dimakan selain kucing? Tikus, hamster, apalagi hewan-hewan yang nggak bisa dimakan, bulunya itu menjadi najis. Bulunya menjadi najis.
Wala yathuru syai'un minan najasat illa thalathatu asya. Dan tidaklah menjadi suci dari segala najis. Najis enggak bisa disucikan. Yang terkena najis bisa disucikan. Apa? Ada anak kecil. Anak kecil buang air di tangan. Air kencingnya najis. Tetapi yang terkena najis tangan dicuci menjadi suci. Tetapi air kencingnya apakah bisa disucikan? Tuh air kencing yang keluar pengen dijadiin suci. Enggak bisa. Kotoran bisa dijadiin suci? Enggak. Tempat yang kena kotoran bisa disucikan. Tetapi kotorannya enggak. Darah enggak bisa disucikan. Tetapi yang terkena darah bisa disucikan. Najis, segala najis yang kita sebutin itu enggak bisa disucikan. Kecuali 3 yang bisa disucikan. Ada 3 najis yang bisa menjadi suci. Apa? Yang pertama al-khamru ma'ina'iha idza sarat khallan binafsiha. Yang pertama minuman keras. Arak, anggur yang memabukkan, minuman keras. Menjadi suci kapan? Hukum minuman keras tersebut najis tatkala memabukkan. Tetapi tatkala dia didiemin lama-lama, dibuka tutupnya begitu, kena angin, kena matahari, lama-lama berubah. Sifat sifat yang memabukkannya hilang, berubah dari minuman keras menjadi cuka, menjadi khal. Maka hukum daripada air yang berubah tersebut yang menjadi cuka, hukumnya suci. Bahkan gelas yang tadinya najis pun menjadi suci. Satu gelas semua jadi suci tatkala berubah dari khamar menjadi cuka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wal jildul mutanajjis bil maut yathuru bid-dabghi zahiruhu wa batinuhu. Juga kulit daripada hewan yang mati karena kematian, bangkai hewan. Bukan karena disembelih. Kambing kalau disembelih ya kulitnya semua kan jadi jadi suci. Kambing meninggal tanpa disembelih jadi bangkai. Kulit kambing tersebut boleh dijadikan bisa dimanfaatkan, bisa disucikan. Atau pengen bikin dompetnya terbuat dari apa? Dari kulit ular, dari kulit buaya. Ini udah jelas-jelas kulit-kulit tersebut hewannya ini hewan yang yang tatkala mati menjadi bangkai, berarti najis kulitnya. Gimana saya ingin menggunakannya untuk dompet, untuk tas, untuk gesper, daripada kulit hewan-hewan tersebut boleh dengan didabak, itu dinamakan dengan tadbir ataupun dengan dabak, yaitu dengan apa? Disucikan dengan syar'i. Dengan apa disucikannya? Ada caranya. Dicuci bagian luar dan dalamnya dengan campuran. Seperti campurannya itu terkadang terbuat dari dedaunan ataupun dari dedaunan dan dicampur dengan ranting-ranting, sebagian dikasih dengan kotoran, dengan pupuk atau dengan kotoran ini dan itu untuk mensucikan, merubah sifat-sifat yang tadinya jelek di situ, yang membau, yang bikin bau dari bangkai tersebut menjadi suci. Kulitnya jadi bersih, darahnya nggak ada, bau bangkainya hilang dengan dinetralisir dengan cara-cara yang udah diajarkan oleh syariat. Ente tahu di mana? Ya tanya ke orang yang tahu, orang yang bekerja di situ, apa aja bahan-bahannya, gimana cara mensucikannya, boleh. Tetapi dengan syarat bagian luar kulit dan dalam kulit juga disucikan, bukan hanya luarnya, dalamnya enggak. Semuanya harus disucikan, luar dan dalam dengan cara dabak tersebut. Wa ma sara haywanan. Terus juga apalagi yang menjadi suci dari najis, dari bangkai, tatkala bangkai tersebut berubah menjadi hewan lagi. Gimana? Bangkai kalau didiemin lama-lama nggak disenggol, itu lama-lama bangkai tersebut bakal berubah. Bakal keluar hewan-hewan yang terlahir dari dalam bangkai tersebut. Dari darah, dari daging berubah dengan angin menjadi hewan-hewan kecil, binatang, serangga atau hewan yang menggelikan di dalam situ berubah menjadi hewan. Hewan tersebut menjadi hukumnya suci. Padahal asalnya dari daging yang busuk, dari daging yang bangkai. Tetapi tatkala berubah menjadi hewan, maka menjadi suci lagi daripada hewan tersebut. Bukan bangkai yang suci, sebab bangkainya berubah menjadi hewan lagi. Itu menjadi suci. Itu yang ketiga, 3 hal. Walau tanajjasa ba'du badanihi aw thawbihi wa jahilahu wajib ghuslu jami'i. Seandainya, ini kita udah jelasin tentang najis, udah tahu semua. Tafsirnya najasa udah tahu. Mana najis yang bisa disucikan, mana yang enggak bisa disucikan, dan juga najis-najis dari hewan-hewan atau dari rambut yang terlepas dari hewan. Di beliau jelaskan walau tanajjas, seandainya seseorang
terkena najasah, terkena najis, tertempel dengan najis. Baik ba'du badanihi, sebagian anggota tubuhnya terkena najis. Au thawbihi, atau sebagian dari bagian tubuhnya. Dari bagian apa? Bajunya, pakaiannya. Wajahilahu, kan kalau dia tahu ada najis tinggal dibersihin, siram air, selesai. Tapi sekarang dia lupa, nggak tahu najisnya di mana. Jahil, dia nggak tahu. Terkena najis dia nggak tahu, atau dia lupa. Terkena najis tapi dia lupa di bagian mana. Wajib ghuslu jami'ihi. Dia ingat tadi saya terkena najis, cuma nggak tahu yang terkena najis bagian lengan kanan atau bagian lengan kiri. Yang terkena najis bagian atas atau bagian bawah, bagian tubuh kanan kiri nggak tahu. Pokoknya saya lewat tadi terciprat air got. Air got itu najis terkena ke bagian tubuh saya, tapi saya nggak tahu di mana, atau saya lupa di mana bagiannya, cuma yakin ada najis. Gimana? Wajib dia mensucikan seluruh baju tersebut yang terkena najis. Kalau najisnya terkena di badan, dia lupa di bagian mana, di kulitnya, wajib mencuci bagian kulitnya seluruhnya dengan air, disucikan seluruh tubuhnya. Wala yajtahid, dan nggak boleh dia ijtihad di situ untuk memilih. Coba saya mau ijtihad, kira-kira yang kanan apa yang kiri. Dengan ijtihad ada curut-curutnya, tapi di sini dia nggak boleh berijtihad. Walau ghasala nisfa mutanajjis, seandainya dia mensucikan setengah dari bagian yang terkena najis. Seperti apa? Dia punya sorban panjang. Sorban ini nyemplung ke got. Gotnya najis jelas. Ini got yang kita bilang di sini got yang emang 100% najis, ada kotoran di situ. Bukan saluran air yang dibilang got tapi nggak ada najis. Kan got yang bikin najis itu kalau ada najis. Kalau cuma air buangan, air saluran, dari mana airnya? Ini got cuma menyalurkan air tatkala hujan, atau tatkala ada kebocoran, atau tatkala ada orang mengepel, itu air semua pembersihan dialirkan ke sini. Atau dari kamar mandi cuma bukan dari kloset. Orang kalau buang air di kloset, di tempat pembuangan air, ini enggak. Dari orang mandi enggak ada najisnya. Ini air yang ada di bagian pinggir, atau dari tempat wudhu, bukan tempat mencucinya najis. Ini got dari situ enggak ada bagian najisnya. Enggak yakin 100% ada najis. Biasanya enggak ada najis, kecuali ada orang yang sengaja naruh najis. Dari got, itu kita enggak ngomong got yang itu enggak najis gotnya. Ini got yang emang ada kotorannya di situ jelas. Ada kotorannya, najis, kotor. Terkena sorban dia nyemplung di got tersebut. Aturan dia mensucikannya gimana? Dengan dicuci dengan air. Kapan? Semuanya terkena najis, harus semua. Tapi dia iseng, saya nggak mau nyuci semua, saya pengen setengah dulu. Entah karena sulit air atau karena dia iseng mau nyuci setengah dulu. Dibagi 2 meter. Semeter pertama saya suciin dengan air. Yang semeter berikutnya nanti, saya nggak mau suciin sekarang. Boleh nanti, boleh besok, pokoknya saya nggak mau sekarang. Sampai yang pertama nih udah suci, dibasuh air masih basah, udah suci, sampai kering lagi suci. Yang bagian pertama yang kena air, bagian kedua masih menjadi najis. Terus dia mau mensucikan bagian kedua yang tadi belum dicuci. Apakah menjadi suci bagian tersebut? Menjadi suci dengan catatan dia menyucikannya, disucikan dengan air seluruhnya. Bagian kedua yang belum disucikan disuciin semua. Cuma nggak boleh dia mensucikannya pas di tengah-tengah. Ini bagian pertamanya nih, yang di tengah-tengah ini nih. Bagian pertama di bawah sleting, bagian kedua di atas sleting. Ini yang di bawah sleting nih udah jelas, udah suci. Ini bagian ini belum suci, dicuci pas di bagian sleting ini. Ditempelin pas betul-betul di titik tengahnya disuciin. Nggak bisa, harus mengenai. Ini kan ada mujawarah, namanya tetanggaan nih, terpisah jadi tetangga dia nih. Harus mengenai sedikit tetangganya, harus mengambil batasan sedikit baru suci semuanya. Kalau dia cuma suciin di sini pertama, terus waktu berikutnya dia nyuci di sini, ditempelin di garis yang sama, betul-betul nempel, cuma nggak sampai melewati daripada batas tersebut, cuma pas di batas. Maka hukumnya bagian kanan menjadi suci, bagian kiri menjadi suci, dan bagian batas tengah-tengahnya masih najis, harus disuciin. Jadi kalau mau nyuci setengah-setengah, pas nyuci bagian kedua jangan dipasin, lebihin sedikit untuk meyakinkan bahwasanya seluruh najis udah diangkat, udah disucikan. Thumma bagiyahu tahura kullu in ghasala mujawirahu wa illa fayabgal muntasif wa la tasihhu salatu man yulagi ba'd badanihi
dan enggak sah sholat bagi orang yang menempelkan dirinya dengan najis. Insya Allah kita lanjutkan di kajian yang akan datang. Insya Allah sebelum kita tutup majelis ini, sebelum adzan isya, kita dengarkan nasihat sedikit dari guru kita Syekh Saleh Al-Faqir Al-Umari. Insya Allah diterjemahkan oleh Ustaz Khadir. Insya Allah nasihat walau galil lil ahbab wal ikhwan. Jazakumullah khair.